Shalom, Shalom, Yahowu. Yahowu. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat BNKP Tangerang mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing secara online. Kami pandu secara langsung dari Gereja BNKP Tangerang. Pada hari ini, yang menyampaikan firman Tuhan adalah pendeta jemaat. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh dimulai. Yesus, ku menyembahmu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Damai bagimu. Bagimu juga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji memuliakan Tuhan Allah kita yang hidup dengan berkata, oleh karena kemurahan Tuhan. Karena cintanya dan kebesarannya dalam kehidupan kita, karya penebusannya yang indah dan dahsyat itu Dia nyatakan dalam hidup kita. Kita datang ke hadapannya dengan penuh syukur bagi Allah. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Sebab karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, janji-Mu terjadi bagi Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Engkau mengorbankan dirinya sendiri, Dia telah menebus kami agar kami tidak lagi menjadi hamba dosa, namun menjadi hamba Allah. Berilah kami Roh-Mu yang kudus agar kami tidak lagi mengikuti kehendak dosa dan menghambakan diri kami kepada kejahatan.
namun menyerahkan dan menghambakan diri kami kepada kebenaran. Pergunakanlah kami menjadi alat Tuhan mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan perdamaian di dunia ini. Bukalah hati kami senantiasa dengan Roh Kudus untuk diisi dengan kasih-Mu, karena Engkau hidup dan memerintah bersama dengan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab dalam kehidupan ini tiada lain landasan kita selain daripada Kristus Tuhan yang hidup. Mari kita nyatakan itu dalam syukur kita kepada Allah dengan berkata, Kaulah harapanku. Perjalanan hidup kita terasa berat, namun bersama dengan Tuhan Sang Pemilik kehidupan akan menuntun senantiasa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menolong. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru kepadamu Tuhan. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lumbungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu,
supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu kepadamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan, kita sambut dengan bernyanyi, hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbenam. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh mujizat. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Pemurah. Berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun Engkau menolong kami. Namun, kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang telah Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan kami, Allah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan, ampunilah segala pelanggaran kami. Baharuilah kembali hidup kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Jemaat dipersilahkan berdoa dalam hati masing-masing 1-2 menit untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu.
mataku seperti matamu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, memancarkan kasih-Mu ya Allah. memancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bahwa sebagai orang-orang yang telah dibersihkan oleh Tuhan, dipanggil hidup sebagai anak-anak terang. Oleh karenanya, dengarkan sabdanya sebagai pelita dan penuntun dalam hidup sehari-hari. Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan, kita sambut dengan bernyanyi, Kukan Bangkit. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita, sebab kita adalah umat kepunyaannya, umat yang telah ditebus oleh kebenarannya, umat yang mewartakan kasih, yang mewartakan kebaikan bagi semua orang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi visi. Sekaranglah waktunya. Waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya. Kukan bangkit. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Dia segala Raja. Raja. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi meninggikan nama Allah kita. Bersyukurlah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur, membawa ucapan syukur kita bagi pemilik hidup. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. melihatnya
Betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, bersama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setia Sekali lagi katakan bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Kita berdoa. Dari berkat-berkat-Mu yang telah kami terima ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu dengan membawa persembahan kami. Biarlah apa yang kami bawa ke hadapan Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dan berkati jemaat-Mu di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam berbagai aktivitas. Kami juga mohon berkat Tuhan bagi para pelayan-Mu, hikmat daripadamu untuk mereka bisa mengelola persembahan ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan di gereja kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah yang mengisi kehidupan kita untuk berjalan dalam tuntunan kasih-Nya. Kita menenangkan hati dan pikiran kita dalam bersekutu dengan Tuhan dengan menaikkan pujian bagi Allah kita, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan bersama-Mu, di dalam naungan kasih-Mu yang kekal ajaib itu. Bersamamu Dalam naungan-Mu buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Lapang kembali seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Kami selalu butuh Engkau Tuhan. Kami senantiasa butuh tuntunan-Mu dalam menjalani hidup kami di tengah situasi-situasi yang sering kali berubah dalam perjalanan hidup ini. Oleh karena itu, biarlah hari ini menjadi hari di mana kami kembali duduk diam di sekitar kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan menyapa kami melalui uraian pengajaran kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan jadi saluran berkat bagi kami seluruh jemaat-Mu yang beribadah kepadamu saat ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sesuai dengan perikopan kita di BNKP,
Pada hari ini Minggu tanggal 22 Agustus, firman Tuhan dikutip dari Mazmur pasal 34, mulai dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Mazmur pasal 34, ayat 12 sampai ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang hari ini kembali punya kesempatan untuk membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Shalom. Shalom. Yahoo. Yahoo. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kesesakan dan himpitan beban yang berat, menjadi pertanyaan ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu, masihkah kita berjalan dalam jalan Tuhan? Ketika kita sedang punya pergumulan berat, masihkah kita menurut tuntunan firman-Nya? Ketika situasi tidak menyenangkan kita, masihkah tutur kata kita terjaga dan menjadi berkat? Mari belajar dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, konteks nas ini berangkat dari pergumulan Daud ketika ia harus berlindung dari pengejaran Saul yang ingin membunuhnya, dan bagaimana ia bisa dipelihara oleh Tuhan, juga mendapatkan bantuan dari Ahimelek, raja dari kota Gad, ketika ia bertingkah lupa ingatan, berpura-pura menjadi gila. Dari nats ini kita belajar pertama-tama bahwa siapapun, apapun statusnya, sewaktu-waktu dalam perjalanan hidupnya akan berhadapan dengan kondisi kritis, menghadapi situasi yang pelik maupun berbagai bentuk pergumulan kehidupan lainnya. Namun yang penting dicatat, apakah hal itu akan membuat kita kehilangan jati diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Dari bacaan dan perenungan ini, pemazmur yaitu Raja Daud, dia berbagi kesaksian dan pengalaman hidupnya. Kalau kita perhatikan dari ayat-ayat sebelumnya, di mana dalam kesesakan ia masih terus merasakan kebaikan dan penyertaan Allah. Rahasianya ternyata ada pada kehidupan Raja Daud yang terus konsisten untuk berjalan di jalan Tuhan. Konsisten berjalan di jalan Tuhan tidak dalam artian tidak pernah jatuh, tidak pernah gagal. Tapi orang yang mau berjalan di jalan Tuhan, ketika dia jatuh, dia kembali berpaling pada Tuhan.
Dan Daud mengalami hal ini dalam perjalanan hidupnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana caranya supaya kita bisa terus-menerus konsisten di jalan Tuhan? Nats ini tadi adalah sapaan Daud untuk para generasi berikutnya berangkat dari pengalaman yang dia sudah alami. Dan kita menemukan setidaknya ada 3 hal yang menjadi pembelajaran bagi kita. Bagaimana kita bisa tetap konsisten di jalan Tuhan. Yang pertama, kalau kita telusuri dari ayat 12 sampai ayat 13, rahasianya ternyata ada pada hidup dalam takut akan Tuhan. Terus menjalani dan menikmati hidup dalam tuntunan firman-Nya. Ini bisa menjadi sebuah otokritik bagi kita. Seringkali ketika kita bermasalah, kita justru jauh dari Tuhan. Tidak mencari petunjuk dari Tuhan. Ini yang membedakan kita dengan pemazmur. Pemazmur justru dalam kesulitan, dalam kesempitan, keterdesakan, kesusahan, datang untuk bisa menikmati tuntunan firman-Nya. Menikmati hidup di dalam Tuhan. Menikmati hidup dalam Tuhan ini tidak berarti segala sesuatunya akan berjalan dengan baik-baik saja. Tidak, karena Tuhan memang tidak pernah menjanjikan hidup kita akan baik-baik saja. Tidak. Tetapi yang Tuhan janjikan bagi kita adalah Dia akan terus menyertai kita. Situasi boleh berubah, masalah boleh datang, tapi mari hidup berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ketika kesulitan datang, jangan salah untuk mencari kemana harus bertanya. Tempat yang pertama untuk mengadu, tempat yang terutama untuk mencari jalan keluar adalah tuntunan firman-Nya. Kadang memang kita harus jujur dalam hidup, ketika masalah terasa begitu berat, jangankan mau baca Alkitab, berdoa saja pun rasanya berat. Tapi hari ini kita belajar, makin sulit hidup, makin berat himpitan. Ayo, mari, makin mendekatlah kepada Tuhan. Hal yang kedua yang menjadi rahasia yang kita ketemukan dari kebenaran firman Tuhan hari ini, dari ayat 14 dan 15 dari bacaan kita tadi. Orang yang berjalan di jalan Tuhan secara konsisten, itu adalah mereka yang menjaga lidah, tutur katanya, sehingga tutur kata tetap menjadi berkat, tidak menjadi biang kerok, dan menyukai perdamaian, bukan permusuhan. Nah, bukankah hal ini sering berbanding terbalik dengan apa yang kita hadapi? Belakangan ini kalau kita cermati yang kita temukan di medsos, banyak orang yang lebih suka berbicara daripada mendengar. Sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit komentar, sedikit-sedikit berdebat, sedikit-sedikit mengkritik, sedikit-sedikit mencela. Bukan berarti tidak boleh kritik, tapi lihat dulu caranya. Apalagi kalau katanya kritik, tapi isinya ternyata makian, cacian, berkata kasar tanpa peduli kepada perasaan orang lain. Yang lebih parah lagi, jangan-jangan orang sampai lupa diri dan kemudian menghujat Tuhan dalam kesesakannya. Mari kita belajar dari Daud dengan apa yang dia alami. Dia tidak menyesali dan mempertanyakan Tuhan. Tuhan katanya menyertai saya, kenapa saya harus dikejar-kejar sama Saul? Tuhan katanya mau jadikan saya raja, tapi kenapa harus alami yang seperti ini? Tidak. Dia tetap percaya
dengan menjaga tutur katanya, apalagi di hadapan Tuhan. Saudara, ada banyak orang dalam hidupnya ketika bermasalah yang ada itu mengeluh, menggerutu, bahkan mungkin mencari-cari siapa yang bisa dipersalahkan. Ini kecenderungan manusia. Suka cari kambing hitam, mempersalahkan orang lain. Kambing hitamnya mungkin sering bingung, saya salah apa? Saudara, mari kita belajar hari ini. Apa yang kita hadapi, apa yang kita jalani. Jangan kehilangan jati diri, apalagi dengan tutur kata. Hati-hati dengan lidah. Orang yang berjalan di jalan Tuhan adalah orang yang tetap menjaga perkataannya, tutur katanya. Tutur kata yang membangun, tutur kata yang menghiburkan. Coba lihat situasi sekarang. Masalah kita, keinginan pemerintah supaya herd immunity bisa tercipta, itu banyak sekali terhalang oleh hoax. Ada orang yang takut untuk vaksin karena katanya 1 tahun setelah vaksin mati. Dari mana itu? Saudara, kenapa kita tidak berkata-kata dengan benar? Berbagi kebenaran, bukan berbagi hal-hal yang menimbulkan kebencian. Apalagi banyak orang dengan kata-katanya membawa orang lain untuk membenci pemerintah. Ingat, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah itu berasal dari Tuhan. Orang-orang seperti ini perlu belajar dan mendalami lagi Roma pasal 13. Sekali lagi, situasi kita boleh berat, himpitan boleh benar-benar mengganjal, tapi jaga mulut. Tutur kata harus jadi berkat, bukan jadi kutuk. Hal yang ketiga, yang terakhir yang kita temukan dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa orang yang berjalan di dalam jalan Tuhan secara konsisten adalah orang yang mengandalkan perlindungan dari Allah. Ayat 16 sampai ayat 18. Seringkali ketika ada perubahan-perubahan situasi, kita lupa untuk mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan yang lain. Kita mungkin punya backing, siapa yang kita bisa percayai, tapi saudara, terkadang itu mengecewakan. Daud tetap mengandalkan Tuhan. Dari kisah ini kita bisa belajar kemalangan, situasi tidak menyenangkan, himpitan permasalahan bisa mendatangi, menyapa siapa saja. Tapi firman Tuhan mengajar ada perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa orang benar ketika dia mengandalkan Tuhan akan menikmati pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, situasi boleh berubah, tapi tetaplah andalkan Tuhan. Jangan berubah dengan sifat aji mumpung. Jangan manfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi, apalagi menghalalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mumpung bisa, mumpung dapat ini. Peduli amat dengan orang lain. Situasi sekarang ini justru mengajak kita, mari terus berjalan di jalan Tuhan. Godaan boleh ada di sekitar kita, tapi kalau itu tidak sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, jangan andalkan itu. Andalkan Tuhan, maka kita akan menikmati hidup sebagaimana yang dinikmati oleh Daud ketika dia melangkah terus bersama dengan Tuhan. Mari terus melangkah di jalan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Amin. Ayat hafalan bagi kita dari ayat 15, Mazmur 34 ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mari kita ulangi bersama-sama, 1, 2, 3.
Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, seringkali dalam berbagai masalah kami bisa berefleksi, berkaca dan melihat diri. Adakah kami konsisten berjalan di jalan Tuhan? Terima kasih bahwa hari ini firman-Mu menyapa dan mengingatkan kami. Situasi boleh berubah, tapi kami akan terus berjalan di jalan Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami, menjadi berkat dan penuntun kami di jalan yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Marilah kita mengaku iman bersama dengan orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat kami undang berdiri. Hendaklah masing-masing kita mengaku, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat BNKP Tangerang, Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas kebersamaan kita dalam mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat Minggu 22 Agustus 2021. 1. Sehubungan dengan perpanjangan PPKM Jawa Bali saat ini, pemerintah mulai melonggarkan pelaksanaan ibadah dengan ketentuan 50% dari kapasitas normal. Maka kebaktian Minggu 29 Agustus 2021 dilaksanakan secara langsung tatap muka atau offline dengan melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ekstra ketat. A.
Ibadah pertama pukul 7.30 sampai 8.30 WIB, pengkhotbah, pendeta fungsional, liturgos, Satuan Kristo Inadita Telembanua, petugas selengkapnya dapat dibaca dalam warta. B. Ibadah kedua pukul 10.30 sampai 11.30 WIB, pengkhotbah, pendeta jemaat, liturgos, Satuan Kristo Inakian Gea, petugas selengkapnya dapat dibaca dalam warta. 2. Kegiatan pelayanan dalam minggu ini. 1. Pelatihan dasar dalam membaca notasi not kepada kantoria, pertemuan ke-13 dilaksanakan pada hari ini Minggu 22 Agustus 2021 pukul 17.00 WIB sampai 19.00 WIB bertempat di Gereja BNKP Tangerang. 2. Katekisasi Sidi atau pertemuan ke-13 dilaksanakan pada hari ini, Minggu 22 Agustus 2021, pukul 19.30 WIB secara virtual. Topik, soteriologi, pelayan, pendeta jemaat. 3. Kunjungan pendeta jemaat dan Satuan Kristo di sektor Galilea dilaksanakan pada hari Selasa 24 Agustus 2021 pukul 19 WIB secara virtual. 4. Kunjungan pendeta fungsional dan Satuan Kristo di sektor Siloam dilaksanakan pada hari Rabu 25 Agustus 2021 pukul 19 WIB secara virtual. 5. Latihan persiapan ibadah minggu dilaksanakan pada hari Kamis 26 Agustus 2021 pukul 19 WIB. Mohon kehadiran komisi ibadah, pelayan digital, petugas, pendeta jemaat, dan pendeta fungsional. 6. Katekisasi Sidi pertemuan ke-14 dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 17 WIB secara virtual. Topik Allah Roh Kudus. Pelayan Bapak Ahmad Jofes Telembanua. 7. Maaf, Bapak Ahmad Joseph Mendoza Telembanua. Ibadah Komisi Remaja dan Pemuda dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 19 WIB secara virtual. 8. Bimbingan pranikah pertemuan ke-4 kepada Seftian Telembanua dan Martiline Zebua dilaksanakan pada hari Minggu 29 Agustus 2021 pukul 17 WIB secara virtual. Pelayan 1. Ama Stefi Zendrate, 2. Ama Grace Zebua, 3. Dr. Yanti Lase. Warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini sebanyak 20 orang. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Laporan kas mingguan BNKP Jemaat Tangerang. Saldo kas gereja minggu lalu 149.277.810 rupiah. Jumlah penerimaan dalam minggu ini 4.718.183 rupiah. Jumlah pengeluaran dalam minggu ini 4.430.200 rupiah. Saldo kas gereja sampai dengan minggu ini 149.565.793 rupiah. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk ambil bagian secara aktif ikut program akselerasi vaksinasi
agar secara segera mencari peluang untuk mendapatkan vaksin melalui lingkungan atau di mana saja yang ada vaksinasi, sehingga terciptanya herd immunity atau kekebalan kelompok yang dicanangkan pemerintah. Selesai pembacaan warta ini akan dikumpulkan persembahan untuk diakonia. Demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mengumpulkan persembahan untuk diakonia. Sambil tempat persembahan diedarkan, kita menaikkan pujian bagi Allah kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari. Sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Jemaat berdiri. Kita berdoa. Di penghujung ibadah kami Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur atas kebaikan-Mu yang tiada putus-putusnya dalam hidup kami. Rahmat-Mu, kasih setia-Mu, pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu yang terus kami nikmati hingga saat ini. Kami tidak sanggup mengurai dan menghitung secara detail satu persatu. Kami hanya bisa berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Kami yakin dan percaya sebagaimana pertolongan Tuhan di hari-hari yang sudah kami lalui, hal yang sama juga akan Tuhan lanjutkan di hari-hari menjelang di depan kami. Kami datang juga Tuhan bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang berulang tahun mulai dari hari ini hingga seminggu ke depan. Biarlah mereka juga boleh berkata dalam hati Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Dan tidak lupa untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas anugerah kehidupan, atas nafas kehidupan yang terus Tuhan berikan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk mereka, biarlah Tuhan juga boleh mendengarkan permohonan-permohonan yang mereka panjatkan di hadapan Tuhan di hari istimewa ketika mereka diingatkan dengan peristiwa ulang tahun. Bapa di sorga, kami juga sudah mengumpulkan persembahan untuk pelayanan diakonia gereja-Mu. Biarlah kami boleh menjadi jemaat yang senantiasa berdiakoni. Kami selalu digerakkan untuk melayani dengan kasih, memperhatikan mereka yang membutuhkan, menolong mereka, mendampingi mereka, bahkan membela hak-hak mereka sebagai panggilan hidup kami untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Iya Bapa, kami juga datang kepadamu saat ini berdoa, bersafaat untuk bangsa dan negara kami. Pandemi virus corona yang telah kami jalani lebih dari 1,5 tahun Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh campur tangan menolong pemerintah kami untuk menemukan cara-cara yang lebih efektif untuk membangkitkan perekonomian kami. Bahkan juga Tuhan untuk bisa memutus mata rantai pandemi ini. Biarlah apa yang dicanangkan itu boleh berhasil. Kami mohon berkat Tuhan untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah.
Biarlah mereka juga punya kesatuan gerak dan langkah. Jauhkan Tuhan dari kepentingan pribadi maupun golongan. Biarlah kami tetap berada dalam kerangka kebinekaan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, dimanapun gereja Tuhan berdiri di muka bumi dan teristimewa di Indonesia ini. Dalam situasi-situasi yang dihadapi, biarlah Tuhan senantiasa campur tangan menolong. Jadikan Tuhan umat-Mu menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah kami tidak kehilangan jati diri dengan panggilan untuk menjadi garam dan terang. Kami menggarami bangsa ini, berbuat untuk bangsa ini. Kami juga menjadi terang, di mana orang boleh melihat kebaikan hati kami dan memuliakan Tuhan kami. Kami berdoa untuk sinode kami gereja BNKP dalam setiap program, biarlah Tuhan boleh campur tangan. Mulai dari pelayanan-pelayanan di tingkat sinodal, resort, jemaat, bahkan sampai ke pos pelayanan, kami mohon penyertaan dan berkat Tuhan untuk BNKP bisa mewujudkan visinya melayani dan menjadi berkat. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat kami di tempat ini. Kami merindukan campur tangan Tuhan. Ada tanah yang sudah dibeli menjadi milik dari gereja kami. Biarlah Tuhan boleh campur tangan pada waktu Tuhan dengan cara Tuhan. Kami boleh mendirikan rumah Tuhan di tanah yang telah Engkau berikan ini. Engkau campur tangan Tuhan, memberkati komisi pembangunan dan panitia yang mengerjakannya. Dengan semua pihak-pihak, biarlah Tuhan boleh membukakan jalan sehingga semua terwujud dengan proses yang sekarang ada di FKUB Kota Tangerang. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu juga, berdoa untuk semua program pelayanan di jemaat-Mu yang berlangsung mulai dari sebentar sore hingga seminggu ke depan. Berkati seluruh pelayan-Mu. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus mereka dimampukan untuk melayani dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Begitu juga Tuhan kami datang kepadamu untuk saudara-saudara kami yang terdampak oleh coronavirus. Secara khusus untuk mereka yang telah kehilangan anggota keluarga. Biarlah ada kekuatan penghiburan dari Tuhan. Juga yang sedang menjalani isolasi, Tuhan juga memberikan semangat kepada mereka untuk terus bersemangat, berpengharapan, dan juga mematuhi protokol kesehatan. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini juga benar-benar boleh ambil bagian, menyukseskan apa yang dicanangkan pemerintah kami untuk terciptanya kekebalan komunitas. Tuhan tolong dan berkati. Bagi warga jemaat kami yang mengalami kesulitan karena kehilangan sumber pencaharian dikarenakan coronavirus ini, kami mohon Tuhan campur tangan, bukakan jalan keluar. Begitu juga yang mereka mengalami penurunan penghasilan. Ya Bapa, tolong jemaat-Mu. Biarlah mereka juga dengan situasi sekarang ini terus berjalan di jalan Tuhan. Tidak menghalalkan segala cara, tapi tetap mengikuti tuntunan Tuhan. Yang bergumul dengan sakit penyakit, kami mohon Tuhan tolong. Biarlah mereka juga boleh disembuhkan, dijamah oleh Tuhan. Dan bagi yang Tuhan izinkan untuk berhadapan dengan sakit penyakit yang sulit sembuh atau tidak bisa sembuh, biarlah pengharapan, kekuatan, semangat dari Tuhan terus berada di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ya Bapa, mungkin ada pergumulan-pergumulan lain yang tidak sempat dibawakan kepada Tuhan saat ini, tapi kami tahu Engkau tahu apa yang kami perlu lebih daripada apa yang kamu mampu naikkan, panjatkan, dan doakan kepadamu Bapa. Tolong kami, kasihani kami, seturut dengan kehendak-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan. Doa yang kami panjatkan dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Jadilah surat-surat terbuka yang dibaca oleh setiap orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang berjalan di jalan Tuhan, dan memuliakan Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Yahowu. Yahoo. Silakan duduk dan mengambil waktu teduh. Bersama dengan seluruh pelayan yang ambil bagian melayani Tuhan hari ini, kami menyapa jemaat sekalian, selamat hari Minggu, selamat melanjutkan semua aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Yahowu. Yahoo.